Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Kaum muslimin, pemirsa dimanapun Anda berada, para pecinta Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin, khususnya Asrama Magda, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari pertama di bulan Ramadan kali ini. Pemirsa, pada kali ini kita akan memulai kajian perdana yaitu kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan selama 15 hari ke depan kita dapat menggali mutiara-mutiara hikmah yang ditulis oleh musannif kitab Nasaihul Ibad. Sebelum kita memulai kajian ini, marilah kita bersama-sama mengirimkan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi syai'un lillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman kedua, muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang moho welas asih maring wong Islam lan wong kafir ing dalem dunya. Ar-Rahimi tur welas asih maring wong muslim ing dalem akhirah. Jadi kita akan mempelajari kitab Nasaihul Ibad, yaitu yang ada di tengah, bukan yang di pinggir. Kalau yang di pinggir itu bukan kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyati. Alhamdu tawi sekabehane puji iku lillahi tetep kadue Allah, alladzi ja'ala kang tatiaken sapa Allah al-ilma ing ilmu, tatiaken arfa'as sifati ing leluhuri pira-pira sifat, al-kamaliyati kang bangsa sempurna. Musannif di sini memulai dengan ucapan bismillah. Nanti akan dijelaskan mengapa dimulai dengan basmalah. Kemudian setelahnya dimulai dengan ucapan alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah yang telah menjadikan ilmu menjadi sesuatu yang tinggi, menjadi sifat-sifat sesuatu yang tinggi dan mengandung kesempurnaan. Allah tegaskan di dalam satu ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah berikan ilmu dan juga orang yang mengemban ilmu, yaitu derajat. Kita lanjutkan, wa ilaha illallah wa asyhadu lan yaksini ingsun alla ilaha nyanto ora ana pengiran iku maujud illallahu angin Gusti Allah wahdahu hale ijene Allah
La syarika ora ono sekuton lahu katwi Allah. Kemudian musannif mengucapkan syahadah. Syahadah yang pertama adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Hanya Allah semata yang berhak untuk disembah. Makna dari la ilaha illallah adalah la ma'buda illallah. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Alladzi khassa. Kita lanjutkan. Alladzi khassa. Alladzi zat khassa kang ngususaken apa zat atau sapa zat man ing wong syaa kang kersa sapa Allah min ibadihi saking pira-pira kaulane Allah bil ma'athiri kelawan pira-pira untayan al hikamiyati kang bijaksana. Wa asyhadu lan nyaksene ingsun anna Muhammadan setuhuni kanjing Nabi Muhammad iku abduhu kaulane Allah wa rasulan utusane Allah. Musannif menyatakan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghususkan kepada seseorang, yang menghususkan untuk mengkaruniai seseorang dari kalangan hamba-hambanya untuk Allah berikan kelebihan-kelebihan di dalam merangkai hikmah-hikmah, merangkai kata-kata yang sangat indah. Tidak semua orang mampu merangkai kata-kata yang sangat bijaksana. Hikam itu artinya bijaksana. Hanya beberapa orang saja yang mampu merangkai kata-kata dengan bagus dan mengandung arti yang sangat indah. Itulah kalangan ulama. Kemudian musannif memberikan persaksian bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba Allah. Ketika kita menisbahkan seorang makhluk, kita nisbahkan dia menjadi hamba Allah, maka ketahuilah sesungguhnya nisbatul abdi, menisbahkan hamba kepada makhluk itu adalah setinggi-tingginya derajat di hadapan Allah. Ketika sampean mengklaim diri sebagai hamba Allah, maka itu adalah jabatan paling tinggi yang diterima oleh makhluk. Di dalam banyak ayat Nabi Muhammad sering disebut dengan abdun. Contohnya dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Abdun di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad. Dalam ayat yang lain surah An-Najm contohnya, fa'auha ila abdihi, fa'auha ila abdihi ma auha. Abdihi dimaksudnya di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah menganggap seseorang itu sebagai hamba, itu adalah derajat kemuliaan. Tapi kalau ada manusia menganggap orang lain itu hamba atau budak, maka ketahuilah bahwa itu adalah penghinaan. Sampai jangan mau dianggap budak oleh orang lain. Tapi kalau dianggap budak oleh Allah, maka itu adalah kemuliaan. Wa rasuluhu, dan Nabi Muhammad itu adalah rasul, sebagai utusan Allah. Rasul adalah seorang laki-laki yang Allah utus kepada kaumnya atau kepada manusia dengan membawa risalah dan membawa wahyu. Sehingga seorang rasul ini wajib menyampaikan wahyu itu. Berbeda dengan Nabi. Kalau Nabi itu hanya mendapatkan wahyu saja, hanya saja dia tidak berhak atau tidak wajib untuk menyampaikan wahyu itu kepada orang lain.
Hanya cukup untuk dirinya sendiri, itu nabi. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai nabi dan juga sebagai rasul. Apa keistimewaan Nabi Muhammad ini? Kita lanjutkan. Alladzi khassahullahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Alladzi khassa kang ngususaken hu ing Muhammad sapa Allahu Allah ta'ala maha luhur Allah ngususaken bi jami'i kamalatil ubudiyyati kelawan sekabehane pira-pira kesempurnaan kaula, di mana Allah mengkhususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua kesempurnaan hamba. Jadi kalau kita berbicara siapakah hamba Allah yang paling sempurna, maka jawabannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa shallalan muka-muka paringi sholawat sapa Allahu Allah ala sayyidina ing ngatasi Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad alladzi mala'ah kang ngebeki sapa Allahu taala Allah taala qalbahu ing atine Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jalalihi saking keagungane Allah al-a'la kang maha luhur, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memenuhi, mala'ah itu artinya memenuhi, telah memenuhi hati Nabi Muhammad dengan sifat keagungan Allah. Wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna. Allah hu ing Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jamalihi saking kebagusane Allah al asna kang maha luhur. Fasara mongko dadi sapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi iku masruron bunga mansuron turkang den tulungi. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala memenuhi hati Nabi Muhammad dengan cahaya-cahaya keagungannya, maka Nabi Muhammad menjadi masrur, menjadi orang yang bahagia, baik itu bahagia di dunia ataupun bahagia di akhirat. Mansuron, dan juga Nabi Muhammad ini menjadi orang yang senantiasa ditolong oleh Allah kapanpun dimanapun. Wa ala alihi lan tetap ingatasi keluargane Nabi Muhammad wa ashabihi lan pira-pira sahabate Nabi Muhammad wasalikina lan pira-pira wong kang dalan ala nahjihi ing atase dalane Nabi Muhammad fanalu mongko merkoleh sapa as-salikin merkoleh khairan ing kebagusan wafiron kang akeh. Juga sholawat dan salam ini diperuntukkan kepada keluarga Nabi Muhammad. Siapakah keluarga Nabi Muhammad? Keluarga Nabi Muhammad adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah, istri-istri Nabi atau anak-anak Nabi Muhammad, menantunya, dan begitu seterusnya. Dalam bahasa yang lain kita bisa sebutkan sebagai dzurriyyah. Maka alun di sini adalah dzurriyyatuhu, keluarganya Nabi, yang kita kenal dengan para habaib. Wa ashabihi, dan juga para sahabat. Apa yang dimaksud dengan sahabat? Ada 3 kategori. Yang pertama adalah orang yang melihat Nabi Muhammad, kemudian dia beriman kepada Nabi Muhammad, dan yang terakhir beriman.
Itu yang disebut dengan sahabat. Contohnya Abu Bakar. Abu Bakar ini melihat Nabi Muhammad, melihat. Kemudian setelahnya beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan membawa Islam. Ada orang yang melihat Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, tapi kemudian dia murtad dan mati dalam keadaan kafir. Apakah itu disebut dengan sahabat? Tidak. Maka orang-orang yang murtad itu, orang-orang yang murtad tidak disebut dengan sahabat. Atau ada yang dia itu melihat Nabi Muhammad, tapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Apakah disebut dengan sahabat? Abu Jahal, Abu Lahab disebut dengan sahabat? Tidak. Maka 3 batas sangat penting sekali. Itu yang disebut dengan sahabat. Wassalikin, dan orang-orang yang lewat atau jalan. Jalan di atas jalan yang telah Nabi Muhammad gariskan. Yaitu orang-orang yang mengikuti jalan Nabi. Itu termanifestasi dalam ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Oleh karena itu fanalu khairan wafira. Oleh karena itu mereka mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Amma ba'du utawi sausi kang kesebut fayaqulu moko ngucap sapa al-murtaji wong kang ngarep-ngarep ufral musawi ing pengepurane Gusti Allah Muhammadun rupane Syekh Muhammad Nawawiyun kang Muhammad Nawawi, namanya Muhammad Nawawi Ibnu Umar Jawa atau Jawi. Maka kemudian Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar, orang Jawa atau yang dikenal dengan Imam Nawawi Al-Bantani karena dari Banten, berkata, hadza syarhun, hadza utawi iki kitab iku syarhun penjelasan, wada'tu deleh ingsun hu ing syarah alal kitabi ing atase kitab al mustamili kang mengku alal mawa'idhi ing atase pira-pira mau'izah kaduwe wong kang banget alimi al-hafidhi kang akeh apal hadis Asy-Syaikhi Syihabuddin Ahmad ibnu Ali ibnu Muhammad ibnu Ahmad Asy-Syafi'i, yaiku Syekh Syihabuddin Ahmad sampai seterusnya. Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i, Asy-Syahiri kang terkenal, bi Ibni Hajar atau Bibni Hajar kelawan Syekh Ibnu Hajar, Al-Asqalani kang bangsa Asqalan, Tsummal Misri mongko kari-kari bangsa Mesir. Taghammada ngelimputi hu ing asy-syekh sapa Allah Ta'ala bi rahmatihi kelawan rahmati Allah Ta'ala, amin. Kemudian Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani berkata, hadza syarhun, ini adalah kitab yang saya tulis untuk menjelaskan, wada'tuhu 'alal kitabil mustamili 'alal mawa'idh. Ini saya tuliskan kitab yang dikarang oleh Syekh Syihabuddin Ahmad ibnu Ali ibnu Muhammad ibnu Ahmad Asy-Syafi'i
atau terkenal dengan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini adalah ulama besar. Ulama besar yang mempunyai konsentrasi dalam ilmu hadis. Beliau mensyarahi atau menjelaskan kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu adalah kitab hadis nomor pertama. Jadi kalau sampai ingin mempelajari ilmu hadis, ingin mempelajari hadis, matan hadis, maka kitab pertama yang menjadi rujukan adalah kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Kemudian Sahih Bukhari ini segini sekitar, ini kemudian diberi penjelasan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani dinamai kitab Fathul Bari fi Syarhi Sahihil Bukhari. Kitabnya segini. Kalau sampean beli itu sekitar 3 jutaan segini. Tapi kalau di Mesir murah. Di Mesir itu murah. Saya dulu beli sekitar, kalau dirupiahkan itu sekitar 300.000. Kenapa murah? Karena memang percetakannya di Mesir. Buku-buku kitab yang ada di Indonesia itu kulaannya dari Mesir. Makanya lebih mahal. Nah, di Indonesia kemudian dijual berapa? Sekitar 3 jutaan. Bayangkan dari 300.000 menjadi 3 juta. Segini kitabnya. Besar sekali. Ibnu Hajar. Orang mana ini? Orang Mesir. Dan alhamdulillah saya berkali-kali ke makam beliau, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan kita semua bisa menziarahi beliau. Saya doakan mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa kuliah di Mesir ataupun bisa mengunjungi Mesir lewat umroh plus atau apapun itu. Apa kata beliau? Wasamaitu lan ngarani ingsun hu ing kitab Nasaihal Ibadi, ing kitab Nasaihal Ibad fi bayani alfadhin munabbihatin alal isti'dadi liyaumil ma'ad. Nasaihul Ibadi, pira-pira nasihah pira-pira kaula fi bayani alfadhin, ing dalam jelasaken pira-pira lafaz, munabbihatin kang dadi peringatan, alal isti'dadi ing atase siap-siap, liyaumil ma'adi maring dina kiamat. Jadi isi kitab ini adalah tentang nasihat kepada hamba, kepada sesama muslim di dalam mempersiapkan diri untuk menyongsong hari kiamat. Kita semua pasti akan menghadapi hari kiamat. Hari kiamat itu tidak bisa diundur. Harinya jelas, waktunya jelas. Hanya saja tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan hari kiamat itu tiba. Wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya tentang kapan hari kiamat itu datang. Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya Allah saja yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad juga tidak tahu. Malaikat Jibril juga tidak tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Apalagi sampeyan dan kita tidak akan tahu. Oleh karena itu kita harus bersiap-siap, mempersiapkan diri untuk menyongsong hari kiamat. Was'alulan jaluk ingsun Allah ing Allah Al-Karima kang maha mulya, jaluk an yanfa'a nyento paringi manfaat sapa Allah bihi sebab kitab al-muslimina ing pira-pira wong muslim, wa an yaj'ala lan nyento dadiaken sapa Allah hu ing kitab dadiaken zakhiratan ing tabungan
ila yaumiddin tumeka dina kiamat. Amin. Jam berapa? Sampai jam berapa biasanya? Ya, kita tutup terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pada pertemuan besok insyaallah di jam yang sama, yaitu 3:30. Monggo silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana liqalabil ilmi wa qadamana. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man da'a ila tariqil ilmi kullama sa'a fa'lam bi anna ilma bitta'allumi wala tanalul ilma illa bidaka wa yusi wa ikadi min ustadika wa qulwati wa turi wa qiyamulu kadasibaru lazimul mujamalu wa ilma bil aqli wa bil qalbi kada bilni wa lisani wa la'huda wa yadu inatu biha kitabana fa ilmu qaidu suturuna ya rabbi wasukna uluman nafi'an bisa'ulumil ulama jami'an ya rabbi wafiqna lima yanfa'una wa yanfa'u tulaba min ikhwanina ya rabbi Allahumma faqbala du'ana Allahumma rabbi faqbala amina 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 amin amina rabbil alamin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mengakhiri di sini ada di sebelah sini. Kemudian nanti ini ada opsi apakah mau disimpan atau tidak.